Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andania Rumsari dari Program Studi Pendidikan Sejarah semester 6 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 pertanyaan tentang mata kuliah sejarah agama. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi geografis masyarakat Arab pra-Islam berupa dataran padang pasir yang panas dan gersang, padang rumput, dan oase. Kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam, mereka hidup berkelompok, nomaden, berpindah-pindah karena kondisi alam. Terpencar menjadi bagian tersendiri yang mempertahankan hak kehidupannya. Membentuk aturan yang berlaku pada setiap anggota sehingga tumbuh solidaritas kelompok. Norma-norma kelompok berupa mempertahankan identitas, kewibawaan suku, keselamatan anggota. Sering terjadi perang antar suku, serta perbudakan. Berlaku hukum balas dendam yang sederajat. Tidak memiliki tradisi ilmu pengetahuan seperti negara Yunani. Kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam secara umum mandiri. Mereka memiliki berbagai macam hewan-hewan yang dipelihara, seperti unta, kuda, kambing, keledai sebagai lambang status ekonomi. Hewan unta di sana sebagai mobilitas, penghasil susu, komoditas pasar padang pasir. Hewan kuda untuk transportasi pribadi dan perang. Hewan keledai sebagai pembawa barang-barang. Kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam tidak memiliki pemerintahan tunggal dan kesatuan militer seperti Romawi. Kondisi agama masyarakat Arab pra-Islam menganut agama Ibrahim yang lurus dan monoteisme, tetapi telah menyimpang dan dikembangkan dalam bentuk penyembahan terhadap berhala-berhala sehingga menjadi politeisme. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang paham-paham atau aliran keagamaan yang berkembang pada masa Bani Umayyah. Setelah Rasul wafat, keadaan umat Islam sangat kacau karena terjadinya banyak pertentangan dan perdebatan tentang siapa yang berhak menjadi pengganti Rasul serta perbedaan tentang cara dalam menjalankan syariat Islam. Dari sinilah umat Islam mulai terpecah belah ke beberapa aliran dan paham keagamaan. Banyak muncul berbagai macam golongan, seperti golongan Syiah, golongan Khawarij, golongan Marji'ah, golongan Qadariyah, golongan Jabariyah, dan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang perbedaan pandangan filsafat Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi dengan Imam Al-Ghazali. Tokoh filsafat yang terkenal pada masa Bani Abbasiyah adalah Al-Kindi. Al-Kindi berasal dari suku Kindah. Ia dikenal sebagai ahli ilmu filsafat yang mengislamkan filsafat Yunani. Tokoh filsafat lain adalah Al-Farabi yang merumuskan tradisi filsafat Al-Kindi, dan Ibnu Sina, penerus Al-Kindi dan Al-Farabi. Al-Ghazali mengkritik filsafat Al-Kindi dan Al-Farabi. Karya besarnya adalah Ihya Ulumuddin, yang berarti menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Al-Ghazali menyusun metode filsafat sendiri karena menganggap bahwa gejala pemikiran liberal akibat pengaruh kebudayaan Helenisme telah membuat banyak orang meninggalkan ibadah. Al-Ghazali berhasil membendung bahaya gelombang Helenisme sehingga dijuluki Hujatul Islam atau argumentasi Islam dan menjadi simbol kaum Sunni. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang kemajuan-kemajuan di bidang pembangunan fisik pada masa Islam di Spanyol. Telah dibangun beberapa bangunan peninggalan sejarah di Spanyol. Contohnya, dibangun Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, Istana Jafariyah di Saragossa, tembok wabarakatuh.